Berada. Kembali lagi bersama Mofu 29. Pada malam ini gue akan menceritakan kisah, ya dibilang bisa kisah nyata juga sih ya. Ini kejadian di Jepang lagi ya. Ini adalah kisah kalau misalnya kalian pernah dengar ya. Gue memberikan judul kisah di mana seorang ibu itu ditinggalkan di gunung. Ya, seorang ibu yang tidak pernah berhenti menyayangi anaknya ditinggalkan di gunung begitu saja. Ya, ini tuh ceritanya cerita tentang Ubah Sute. Kalau kalian tahu ya Ubah Sute ya, ini masih terdengar gambrang banget karena asal usulnya belum jelas. Tapi dengar-dengar dari masa-masa dulunya ada kisah seperti itu, anak yang membuang ibu di gunung ya. Oke. Kalau misalkan kalian kurang suka sama cerita gue, mungkin dari cerita agak sedikit melo-melo, sedih, boleh skip aja ya. Oke. Kali ini gue sudah sudah menyiapkan kisah ini ya. Karena bagi gue ini kisah yang sangat menyentuh sekali, apalagi perihal orang tua ya. Maaf, gue turunkan sedikit untuk kameranya. Oke. Oke, di sini gue akan menceritakan tentang Ubah Sute ini, di mana ini tuh ceritanya agak sendu dan misteri banget ya. Jadi kalian pernah nggak sih membayangkan gimana rasanya ditinggalin sama orang yang kita cintai? Ya, bukan karena mereka tuh nggak sayang ya, tapi karena keadaan yang benar-benar memaksa ya. Oke, sebentar, gue pasang kipas dulu panas. Walaupun ada AC, cuma baru nyalain ini. Oke. Jadi malam ini gue mau menceritakan sebuah kisah yang konon katanya benar-benar terjadi di Jepang ya, tradisi kelam yang disebut Ubasute ya. Tradisi di mana seorang anak membawa orang tuanya yang sudah amat tua ke gunung untuk ditinggalin gitu aja. Aduh, gue sih nggak bisa ya ngedengerin hal-hal apalagi tentang orang tua ya, pasti sedih banget deh. Nah, di sini tuh tradisi di mana seorang anak membawa orang tua yang sudah rentah untuk dibawa ke gunung dan untuk ditinggalkan pastinya. Yes. Ini tuh bukan cerita horor biasa, tapi ini tuh cerita tentang pengorbanan, tentang cinta dan penyesalan juga ya, yang nggak bisa diperbaiki, yang nggak bisa di flashback begitu aja ya, karena sudah ya namanya kalau belakangan penyesalan, kalau awal-awal kan pendaftaran, bener gak? Jadi di sebuah desa kecil di kaki gunung itu hidup seorang pemuda namanya Haruto ya. Lulus, apaan lulus? Halo, selamat malam. Nama pemuda ini adalah Haruto ya. Dia tinggal bersama mamanya yang udah amat tua, udah lemah, udah hampir nggak bisa jalan lah, bisa disebutin seperti itu ya. Dulu itu mamanya ini seorang yang Wonder Woman, alias wanita yang kuat ya. Kita kan sebagai wanita pasti kuat ya menghadapi kenyataan. Nah, jadi mamanya ini tuh ngebesarin si Haruto itu seorang diri setelah ayahnya sudah meninggal dunia ya. Tapi waktu tidak pernah berpihak ya. Waktu tidak pernah berpihak, musim dingin semakin panjang di saat itu dan penyediaan makanan stoknya semakin menipis ya. Ting 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 ting, biar ada sedikit ini ya. Dan di desa itu memiliki aturan yang tertulis. Dengarin baik-baik ya. Ada aturan yang tertulis yang menyebutkan bahwa orang tua yang sudah tidak produktif harus dikembalikan ke alam. Ya. Kembalikan ke alam. Nah, ini dia nih. Yang agak bikin gua gondok ya. Kenapa gue bilang gondok? Gimana ya, namanya orang tua yang sudah membesarkan, yang sudah melahirkan, tapi dia melakukan
hal yang tidak diinginkan orang tua dimanapun. Suatu malam kepala desa memanggil si Haruto, anaknya ini. Dia ngomong, kamu tahu apa yang kamu harus lakuin? Ya, kata kepala desanya tuh dengan nada yang sangat amat dingin dan kejam di kala itu. Anaknya cuma diem, si Haruto ini cuma diem, merenung, bingung. Dalam hatinya tuh dia mau nolok, tapi dia juga takut ya. Kalau dia nggak ngelakuin, mereka semua tuh bisa kelaparan. Gue nggak ngerti ya, jalan ceritanya kayak gimana, cuman emang begitu ceritanya. Gimana ya? Gue juga bingung dah. Dan malam itu tuh si Haruto tuh nggak bisa tidur sama sekali, jadi mikirin perkataan si kepala desanya itu. Ya, udah gitu si Haruto ngelihat ibunya ya tertidur lemes di sudut ruangan. Ya, ibu yang dulu pernah gendong dia, yang ngasih makan dia, yang nyusuin dia, yang ngajagain dia pas sakit, ya kan, ngajar dia jalan, membesarkan, menyekolahkan. Tapi sekarang semua pengorbanan ibu itu sia-sia, ya, dan terpaksa dia harus membawanya ke gunung. Nah ini bagian yang pengen gue ceritain, yang benar-benar pengen emosi menguras ini. Emang gitu mesti ada yang direlain. Iya direlain, tapi ini orang tua loh. Gak boleh sebenarnya kayak gitu. Kalau bagaimanapun harus dipertahankan. Ngerti? Kok gue jadi galak ya? Keesokan paginya Haruto membuat sebuah keranjang besar. Ya. Dia ngedeketin ibunya. Keranjangnya itu bergendongin ibunya ceritanya nih ya. Mah, ayo kita jalan-jalan yuk katanya. Tapi suaranya tuh kayak gemeter. Kayak takut tapi bingung. Tapi terpaksa. Keadaan yang maksa. Dan mamanya tuh cuman tersenyum. Tersenyum manis. Tapi kayaknya menurut gue kayaknya mamanya udah tahu deh. Udah tahu kayaknya feeling. Cuman maknya diem aja. Kayaknya ya. Nah setelah anaknya ngegendong ibunya di punggungnya dia. Langkah demi langkah, step by step, mereka naiklah ke gunung tersebut. Jalannya tuh curam ya. Udah curam, udah dingin, udah sepi, udah segala-galanya. Tapi di tengah perjalanan, Haruto tuh merasa ada yang aneh banget. Dia ngerasa ada yang aneh. Setiap setiap beberapa langkahnya dia, ibunya tuh seperti menjatuhkan sesuatu. Ya. Ibu tuh, tapi itu kita masa-masa lalu harus dikorbankan, tapi sana sebenarnya ketika. Iya, benar. Tapi kita juga belum tahu ini mitos atau kisah nyata ya. Karena di sini tidak ada yang menyatakan bahwa ini tuh kisah nyata. Ya, tapi hanya rumor di kalangan masyarakat Jepang kala itu. Ternyata yang ibunya jatuhin itu adalah ranting satu persatu. Akhirnya anaknya ini nanya ke emaknya, "Mah, kenapa mama ngebuang ranting itu satu demi satu?" Terus ibunya cuma bisa senyum dan cuma bisa ngomong, "Supaya kamu tidak tersesat saat pulang nanti, nak." Bayangkan, gue lebay banget ya. Tadi jujur ini emosi banget. Tuh gue sedih ya, berlinang air mata gue karena emaknya tuh sayang banget sama dia, mencintai anaknya dengan setulusnya. Tapi yang dilakukan anaknya tuh apa? Gue emosi jadinya. Emaknya ngomong supaya kamu tuh gak tersesat di saat pulang nanti. Di saat itulah, nah ini nih, jeng. Di saat itulah si Haruto ya berhenti melangkah, Bapak. Dia berhenti melangkah, dunia seakan diam. Dia sadar bahwa bahkan saat akan ditinggalkan ibunya masih memikirkan dirinya. Ya, jadi dia tuh berpikir kalau kok emaknya masih mikirin gue, padahal gue mau buangin dia gitu kan. Air matanya sudah mulai terjatuh. Kenapa?
Kenapa mama masih mikirin aku, katanya. Padahal aku akan meninggalkan mama di gunung ini yang sudah tidak ada apa-apanya gitu. Kenapa mama masih peduli sama aku yang harus menaruhkan ranting satu persatu setiap langkahnya agar tidak tersesat. Itulah pengorbanan seorang ibu. Ya guys ya. Dan ibunya cuma bisa ngomong, karena kamu itu anak ibu. Dan saat itu Haruto tuh nggak bisa ngomong lagi dan nggak kuat lagi dia. Si Haruto anaknya nih langsung berlutut dan menurunkan ibunya dari punggungnya dan memeluknya dan janji tidak akan meninggalkan ibunya. Jadi nggak jadi meninggalkan ibunya ya, tidak jadi meninggalkan ibunya. Udah emosi aja kan di awal-awal. Jadi apapun terjadi, si Haruto tidak jadi meninggalkan ibunya karena betapa besarnya pengorbanan seorang ibu terhadap si Haruto ini. Ya makanya ibu itu bisa mengurus 10 anak belum tentu bisa ngurus satu ibu. Benul apa benul? Ya. Kemudian dia menggendong kembali mamanya, turun dari gunung, melawan aturan desa, melawan ketakutan demi satu hal, cinta. Cinta kepada ibunya. Ya. Jadi, teman-teman semua, kadang itu ya, hidup itu memaksa kita untuk memilih hal-hal yang sangat sulit. Perjalanan batu-batu kerikil yang harus kita hadapi. Tapi dari kisah ini kita diingatkan bahwa orang tua kita itu tidak pernah berhenti mencintai kita. Itu kalau orang tuanya yang benar. Karena ya benar dong, karena zaman sekarang itu tuh banyak orang tua yang buang anak. Banyak orang tua kandung yang kayak ibu tiri. Ada juga ibu tiri kayak orang tua kandung. Ada. Jadi tergantung manusianya. Tapi dari skala persentase, hargailah orang tuamu. Tapi kalau orang tua yang bejat ya mohon maaf. Cukup tahu aja. Karena banyak yang orang tua baru brojol buang, dibunuh, di ini. Itu udah banyak yang zaman sekarang, zaman edan. Ya. Jadi kisah ini mengingatkan kita bahwa orang tua kita tuh tidak pernah berhenti mencintai kita bahkan di saat terakhirnya mereka. Ya, pertanyaannya adalah apakah kita akan melakukan hal yang sama untuk mereka? Jadi selagi mereka masih ada saat ini, peluk dan sayangilah mereka. Bagi yang masih punya orang tua, hargailah. Apalagi ke orang tuanya sayang, amat sayang. Banyak orang tua yang ngegebukin anak-anak, ada banyak. Zaman dulu tuh zamannya VOC, gebuk, rantai, ikat. Tapi itu demi kebaikan anak tersebut. Emang caranya salah. Tapi zaman dulu VOC. Kalau zaman sekarang, dikit-dikit apa? Lapor. Dikit-dikit lapor. Itulah anak-anak zaman sekarang makanya jadi pada edan. Semua tergantung didikan orang tuanya juga. Ya. Jadi bagi kalian ya, hormatilah orang tuamu. Kasihilah mereka. Ya. Selagi mereka masih ada, apalagi orang tuanya yang sayang banget sama kalian, yang berjuang menyekolahkan kalian, walaupun sekalipun tidak menyekolahkan kalian, karena situasi yang tidak memungkinkan. Jangan pernah menyalahkan orang tua. Ya. Karena mungkin orang tua juga pengennya lu tuh berhasil, lu tuh sekolah tinggi. Kalau bagi ada anak yang sekolahnya tinggi, hormatilah orang tuamu. Bagi yang tidak bisa sekolah tinggi, tetap hormati orang tuamu. Pasti tanaman mati. Ini kayak teks Anda ngaco ya. Ya. Jadi bagi kalian, ya pokoknya jangan pernah menyanyiakan orang tua selagi orang tua masih ada. Kalau kalian berbuat jahat sama orang tua, misalkan kalian
mungkin selama ini kasar sama orang tua, minta ampun ya. Anak zaman sekarang kan dikit-dikit maunya dimanja ya. Jadi bagi kalian ya anak zaman sekarang ya, kalian tuh belum bisa menjadi orang tua, tapi suatu saat nanti kalian akan tahu pengorbanan orang tua itu seperti apa. Apalagi ibu yang mengandung, melahirkan, merawat, menyekolahkan orang tua sebagai pencari nafkah ya. Oke, kalau begitu sekian dan terima kasih di live streaming kali ini. Cima mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton live stream ini dari awal, tengah, sampai akhir. Kalau misalkan ada masukan tentang kisah nyata apa lagi, silakan nanti komen di kolom komentar ya. Cima mau pamit undur diri dulu. See you. Bye.